Pemirsa, kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari mantan istri Alvin Faiz, Larissa Gunawan atau yang akrab disapa Larissa Chow. Ya, usai bercerai dari Alvin dan menyandang status janda 2 tahun lamanya, Larissa resmi mengakhiri status kesendiriannya dengan dipersunting Ikram Rosadi. Acara digelar di kota Bandung yang hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat dari kedua keluarga. Menariknya, mahar akad nikah Larissa Chow menggunakan nominal cantik, yakni berupa uang tunai sebesar Rp20.230.000 yang dibayar tunai. Seperti inilah prosesi akad nikah Larissa Chow dan Ikram Rosadi yang beredar di jagat maya. Nikahnya dan kawinnya Larissa Gunawan binti Bapak Rudi Gunawan dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hadapan penghulu dan saksi nikah, dengan lancar Ikram membaca ijab kabul dalam satu tarikan nafas tanpa mengulang. Usai mengucap akad nikah dengan lancar dan dinyatakan sah oleh wali yang menikahkan, disambut suara gemuruh undangan yang hadir sebagai tanda berbahagia atas pernikahan Larissa dan Ikram. Larissa Gunawan resmi menjadi seorang istri dari Ikram Rosadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh bertukar. Sementara itu, saat Ikram membacakan ijab kabul, Larissa yang berada di ruang terpisah baru muncul ke meja pelaminan usai ijab dan kabul selesai diucapkan. Ibu satu anak itu kemudian menghampiri Ikram yang telah resmi menjadi suami barunya itu. Acara pun berlanjut dengan sesi foto romantis. Uang mahar seperti menjadi saksi sahnya pernikahan Larissa dan Ikram. Udah. Marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Sosok Ikram Rosadi, suami baru Larissa, sempat mencuri perhatian publik usai mantan istri Alvin Faiz itu mengunggah foto bersama anak dan Ikram di sosial media. Unggahan tersebut sontak membuat warganet baper dan mencari tahu siapa sesungguhnya sosok Ikram tersebut. Belum diketahui dengan pasti apa profesi yang dijalani Ikram saat ini. Bisa jadi sosok Ikram bukan berasal dari kalangan artis. Namun hal itu bukan masalah bagi Larissa, hingga ia memutuskan memilih pria idamannya itu sebagai suami barunya. Sebelumnya, sosok suami Larissa itu diungkap sahabat Larissa yang juga Ketua Perhimpunan Mu'alaf Indonesia, Hani Kristianto. Kita kan nggak tahu, siapa tahu mereka sudah nikah siri. Ya dulu juga seperti itu kan gitu. Jadi kalau si Larissa posting dengan calonnya, dia bilang ini calonnya, ya berduaan, itu kan berarti nggak berdua. Ada yang motoin itu. Ya, berarti ada yang mau fotoin. Bisa jadi fotoin keluarganya Larissa. Bisa jadi ibunya, neneknya, bapaknya, saudaranya. Kita nggak tahu. Ya, semoga suaminya adalah seorang imam yang baik. Seseorang yang bisa membawa dekat kepada Allah, yang membawa kebaikan, yang membuat jadi seorang muslim yang lebih bertakwa dan semakin kafah. Fokus masing-masing, kita doakan semua yang baik-baik. Ya, sebenarnya kalau pro kontra itu hal yang biasa ya. Kita nggak bisa hilangkan itu. Yang penting kalau misalkan sudah mengarah ke arah yang fitnah dan sudah merugikan keluarga saya sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Beberapa hari sebelum pernikahan Larissa dan Ikram digelar, Hani sempat mengungkap kalau dalam waktu dekat itu, sahabatnya itu bakal melangsungkan pernikahan keduanya dengan Ikram Rosadi. Lantas siapakah sesungguhnya sosok suami baru Larissa tersebut? Kita nggak tahu ya. Netizennya itu yang saya di IG saya juga banyak komentar seperti itu. Pertanyaannya memang tahu siapa orangnya, namanya siapa? Kan kita nggak tahu. Dan itu yang komentar kan fake account. Ya, dan bisa jadi ya orang-orang fake account ini orang yang nggak suka. Atau mungkin orang yang cintanya ditolak. Nggak ada ngomong apa-apa soal itu. Karena buat saya nggak penting banget ditanggapi yang seperti itu. Ketika seseorang sudah memilih pasangannya hidupnya, tentunya dia melalui istiqoroh, tentunya melalui doa. Ya kalau sudah merasa itu yang terbaik, ya jangan dengarkan kata orang kalau memang itu betul-betul baik. Apalagi yang bicara itu akun-akun nggak jelas. Setengah bulan lalu itu memang diberitahukan bahwa dia ingin memulai keluarga baru, ibunya Yusuf. Saya bilang ya sudah, dia ingin baik-baik kan. Saya bilang bahasanya yang penting kan semua untuk Yusuf aja gitu. Kita semua udah punya jalan masing-masing, ya sudah. Sementara itu, momen bahagia lainnya juga ditorehkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menuju hari bahagia pernikahan Fritz Hutapea dan kekasihnya, Chen Giovanni, banyak prosesi yang dilakukan keduanya sebelum sah menjadi suami istri. Ya, Fritz dan Chen telah melangsungkan prosesi sumpah setia di hadapan pendeta dan tamu undangan yang hadir. Kabar bahagia tersebut diunggah Hotman di akun Instagram miliknya. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya memilihmu Giovanni Suetanto Borumagun menjadi pasangan hidupku. Saya berjanji untuk selalu setia padamu pada waktu suka dan duka, di waktu untung dan malam, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya, sampai maut memisahkan kita. Dan terimalah cincin ini sebagai tanda janji setiaku yang tulus padamu. Acara sumpah setia yang digelar kedua keluarga calon pengantin itu sebagai penuguhan Fritz dan Chen mengucapkan janji setia sambil bertukar cincin yang disaksikan keluarga kedua calon pengantin. Sambil memasangkan cincin di jari masing-masing, pasangan kekasih berbahagia itu sambil membaca sumpah setia di hadapan pendeta. Momen sakral tersebut sempat membuat Chen Giovanni tak kuasa meneteskan air mata haru. Saya memilih sebagai berhutapea menjadi pasangan hidup. Saya berjanji untuk selalu setia padamu pada waktu suka dan duka, di waktu bukan main. Dalam keadaan sehat maupun sakit, saya mau mengasihi dan menghormati pasangan saya. Sementara itu, kebahagiaan yang dirasakan Larissa Chow dan Fritz Hutapea, anak Hotman Paris Hutapea, berbanding terbalik dengan kondisi batin yang dirasakan Ari Wibowo. Jika tidak ada aral melintang, rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah sebentar lagi bakal diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lantas, bagaimana aktor tahun 90-an itu menanggapi kondisi rumah tangganya yang bakal bercerai dari Inge setelah 17 tahun menikah? Aku selalu tanya sih sama anak-anak, mereka bagaimana, ada masalah, adaptasi dengan perubahan, mereka selalu bilang nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa, mereka biasa-biasa aja. Jadi ya saya melihat mereka cukup dewasa menghadapi ini dan ya saya hanya bisa berdoa aja dan mudah-mudahan seterusnya juga akan begitu. Kendati bakal berpisah dengan istrinya yang telah memberinya 2 orang anak itu, hubungan Ari dengan mertuanya tetap terjalin baik. Ia tetap menghormati orang tua Inge layaknya orang tuanya sendiri. Begitu pula hubungan Ari dengan Inge yang masih akan tetap terjalin baik walau nantinya sudah bercerai. Walau bagaimanapun, Inge adalah ibu dari 2 anaknya. Saya tetap panggil mama papa karena bagaimanapun juga kan udah ada hubungan keluarga dengan cucu. Dan saya tetap hormati mereka dan mereka juga masih baik sama saya. Gimana ya? Kita penting yang benernya aja lah.
kita tahu yang benarnya aja ya. Ya kalau saya sih orang tuanya kan itu urusan mereka berdua, mereka kan udah dewasa. Kita orang tua nggak ikut campur. Sementara itu kepada tim Gospot, adik Ira Wibowo itu juga menanggapi tuduhan pihak Inge yang dibilang sering keluar klub malam. Atas tuduhan tersebut, Ari menyerahkan sepenuhnya pada keputusan hakim nantinya, termasuk juga keterangan saksi dari Inge di persidangan beberapa waktu lalu. Ia hanya berharap hak asuh anak jatuh di tangannya. Kita sama-sama mengharapkan hal yang sama, hak asuh anak-anak tidak ada mau ketemu kapanpun bisa, mau ketemu Inge, mau ketemu anak-anak silahkan, anak-anak mau ketemu Inge kapanpun, tidak pernah ada larangan apapun juga. Namanya orang mau kasih alasan, namanya orang mau berpisah, mau menjelek-jelekan, mau alasan ini itu ya terserah aja. Kalau dari saya tidak mau menjelekkan, tetap bagaimanapun juga saya hormati dia sebagai istri dari sebagai ibu dari anak-anak saya, sebagai sebentar lagi mantan istri. Aku nggak pernah bilang dari mulutku sendiri loh. Aku selalu diam. Aku nggak pernah ngomong apa-apa. Aku nggak pernah jelek-jelekin dia. Dan ya saya tidak mau banyak bicara. Biar semua itu nanti di pengadilan aja, yang hakim aja yang memutuskan, karena itu kan sudah berdasarkan bukti yang nyata, saksi yang sudah disumpah dan ditetapkan oleh hakim yang sudah biasa menghadapi hal-hal perceraian seperti ini gitu. Jadi saya tidak mau coba untuk menjatuhkan, menggiring opini atau apa, biar itu dari sisi sana aja yang lakuin. Saya tetap fokus ke anak-anak aja.